Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan saya. Kali ini di tutorial cara pengisian rapot online untuk SMK. Ya, ini tampilan berandanya seperti ini. Ya, ini saya menggunakan handphone karena rapot sekarang itu bisa dikerjakan di handphone, ya, karena sekolah di tempat saya itu sudah bisa menggunakan akses web, ya, jadi bisa dikerjakan di handphone dan di rumah tuh. Nah, ini tampilannya. Ini pelajaran yang diampuh oleh saya. Kalau yang di handphone itu, ini tampilan awalnya itu adalah seperti ini. Nah, seperti ini tampilan awalnya. Karena saya menggunakan situs desktop, jadi tampilannya seperti yang di komputer, cuman agak kecil sedikit. Nah, apa yang harus dilakukan atau yang pertama dilakukan untuk mengisi rapot online ini adalah yaitu kita harus memilih menu referensi dulu. Ini ada referensi, di sini ada referensi peserta didik sama referensi kompetensi dasar. Untuk referensi peserta didik ini kita bisa mengecek peserta didik itu ada atau tidak ada di tiap rombelnya atau kelasnya gitu. Ya, di sini ada berdasarkan kompetensi keahliannya, bisa diklik misalkan kalau multimedia. Nah, ini yang masuk di list multimedia atau di kelas multimedia. Itu silakan dicek, ya. Entah misalkan kalau ada siswa yang keluar atau yang berpindah, silakan dicek. Ketika ada, ya sudah ada. Kalau belum, bisa ditanyakan ke operatornya, ke operator sekolahnya, ya. Lanjut ke referensi kompetensi dasar. Nah, ini biasanya acuannya itu adalah kompetensi yang berada di satu mata pelajaran itu. Biasanya sudah ada sih kalau ini, ya, untuk KIKD-nya. Tapi kalau misalkan mau bikin KIKD-nya silahkan. Di sini sudah ada tambah data, tuh, ya, tambah data. Terus misalkan tingkat kelasnya, pilih kelas berapa. Sekarang kelas 10, rombongan belajarnya apa, pilih, lalu mata pelajarannya apa, lalu aspek penilaiannya apa. Tuh. Lalu kode KD-nya misalkan 1 titik berapa, isi KD-nya apa, lalu simpan. Nah, jika referensi sudah, lanjut ke perencanaan. Menu perencanaan, di sini ada 4 submenu, yaitu ada rasio nilai akhir, penilaian pengetahuan, penilaian keterampilan, dan bobot keterampilan. Kita pilih yang pertama dulu, yaitu rasio nilai akhir. Di sini mengisi rasio nilainya. Di sini ada pengetahuan dan keterampilan. Nah, saya sudah diisi ini nilainya, ya. Untuk mengisinya silahkan bebas. Misalkan mau 50 pengetahuan, 50 keterampilan gitu, atau 50 atau 60 keterampilan, 40 pengetahuan, bebas gitu, ya. Lalu kalau sudah, diklik simpan saja. Yang kedua adalah submenu yang kedua adalah penilaian pengetahuan. Nah, ini. Nah, di penilaian pengetahuan ini kita pilih tambah data. Ya, di sini ada pilihan
ada tingkat kelas. Misalkan saya mengajar di kelas 11 tadi, lalu rombongan belajarnya ini 11 mm atau 11 multimedia, dipilih. Lalu mata pelajarannya misalkan pilih apa. Tuh. Kalau misalkan produk kreatif dan kewirausahaan, pilih. Nah, nanti akan muncul bagan-bagan seperti ini, ya. Nah, di sini ada aktivitas penilaian, ya. Di sini ada, kalau itu ada tulisan UH, UTS, UAS. UA itu adalah ulangan harian, itu ya. Nah, misalkan di sini karena kita di masa pandemi ini belajarnya online, jadi banyak tugas. Misalkan bagan yang pertama itu adalah tugas 1, pilih, ya. Yang keduanya misalkan UH 1. Nah, contohnya gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu mengasihkan tugasnya beberapa tugas, ya tuliskan misalkan tugas 1, tugas 2, tugas 3, tugas 4, tugas 5, dan seterusnya. Saya hanya mencontohkan saja. Nah, ini contohnya UH1 itu ulangan harian. Untuk ulangan harian pun sama, misalkan kalau beberapa kali itu bisa dituliskan mau berapa ulangan harian 1, ulangan harian 2, ulangan harian 3, dan seterusnya gitu. Lalu ini ada UTS, ya, ulangan tengah semester. Lalu ada UAS, ulangan akhir semester, ya, atau PAS sekarang mah. Kalau misalkan bagannya kurang, di sini ada tambah aktivitas penilaian. Nah, bagannya terus terisi atau menambah, ya. Di teknik ini ada pilihan juga. Misalkan tugas 1 itu pilihannya mau apa tugasnya, apakah tugasnya tertulis, lisan, atau penugasan gitu. Nah, saya pilih yang misalkan penugasan. Lalu yang ulangan harian 1 pun sama, mau yang mana misalkan tes tertulis. Lalu tes juga sama, misalkan tes tertulis juga. UAS juga sama, misalkan tes tertulis juga, ya. Misalkan bobotnya kalau dilihat dari apa ya namanya itu peraturan berarti itu peraturan yang ada di Erapotnya itu skala nilainya itu 1 sampai 4 gitu. Misalkan tugas 1 nilainya 1, UH1 nilainya 2, UTS misalkan nilainya 3, UAS misalkan nilai rasio bobotnya itu 4 karena yang tertinggi gitu. Nah, yang selanjutnya adalah ini kita memilih KIKD-nya yang mana. Misalkan yang mau dinilai gitu, ya. Nah, misalkan tugas 1 KIKD yang 3.1 itu checklist atau dicentang. Yang ulangan harian misalkan 3.1 sama 3.2 gitu. Terus yang UTS misalkan cuman 3.1, 3.2, 3.3. Kalau yang UAS misalkan mau semuanya boleh, tergantung Bapak Ibu yang materi yang diberikan pada siswanya sejauh mana gitu, atau sampai mana gitu, ya. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal klik simpan aja. Nah, nanti di sini ada ininya, ada aktivitasnya nih. Tugas 1 penugasan, bobotnya 111 gitu. Kalau sudah di pengetahuan, lalu di keterampilan. Nah, untuk mengisi keterampilan juga sama, di sini ada tambah data, ya. Nah, di sini tingkat kelas seperti biasa, pilih kelas 11, rombongan belajarnya 11 mm. Kita melanjutkan yang barusan, yang mata pelajaran PKK itu, ya. Nah, ini
SMM, terus mata pelajarannya produk kreatif dan kewirausahaan. Nah, di sini ada teknik penilaian, ya. Ini ada portofolio, kinerja, proyek. Bisa Bapak Ibu carilah ya pengertiannya itu apa, portofolio, kinerja apa, proyek apa. Nah, misalkan pilih satu kinerja atau ya kinerja aja. Bobotnya misalkan berapa gitu. Bobot batas nilainya misalkan kan 1 sampai 4 ranknya ya. Misalkan 3 gitu atau mau 4 bebas. Nah, untuk aktivitas penilaiannya misalkan apa? Nah, di sini kita tulis lagi aja lah, misalkan kalau kinerja ya kinerja lagi gitu. Nah, kinerja mau kinerja 1 atau kinerja 2, 3, 4, 5. Nah, misalkan kinerja 1 pilih yang 4.1 sama 4.2. Misalkan. Lalu tambah aktivitas penilaian. Maksudnya klik simpan. Nah, itu ada warna hijau, berarti itu udah kesimpan ya. Lalu yang terakhir adalah di menu perencanaan ini itu ada bobot keterampilan ya. Kan di sini bobotnya tadi kan 3 ya, gitu. 3. Nah, kalau sudah sana, berarti kita siap untuk mengisi penilaian ya. Oke. Sudah hampir setengahnya mungkin ya pengisian untuk perencanaan penilaiannya itu entah dari pengetahuan ataupun keterampilan.